Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan belajar tentang porosi. Kalau kemarin udah sel volta dalam kehidupan sehari-hari, kemudian persamaan NERS. Persamaan NERS ini di PG, nah ada Bapak lihat soalnya. Nah, tapi kalau sel volta dalam kehidupan sehari-hari itu banyak soalnya di PG kan. Tinggal kamu kerjakan aja. Kemudian Bapak akan berbagi layar, lihat ya halaman 74, nyimak juga tentang korosi. Hari Senin, Selasa, orang LPMP datang ke sini menengok pembelajaran daringnya. Nah, nanti dia akan menengok semua-semuanya. Nengok dia Bapak lagi ngajar kayak gini, nengok rekaman-rekamannya segala macamnya, interaktif atau tidak. Orang LPMP itu orang dinas provinsi. Akreditasi Ada. kan? Hah? Akreditasi. Nah, nengok Miko belaju atau tidak selama daring nih. Ini yang masuk cuma berapa ini? Nah, nanti bisa jadi ditanya juga, ini yang masuk cuma berapa orang nih? 10 orang nih, 10 orang, karena 11 masuk Bapak. Ini Bayu masuk Bayu. Nah, Bapak orang satu kelas katanya. Nah, kemana orang lainnya? Udah nampak? Layar Bapak? Halo, udah nampak layar Bapak? Bayu, coba baca Bayu. Halo Bayu. Sauki, coba baca Sauki. Aduh, nyaut. Hamed, baca Hamed. Korosi itu kan? Yuk. Korosi atau proses elektrokimia di mana logam mengalami oksidasi, sedangkan gen udara mengalami reduksi. Karat logam umumnya oksida atau karbonat. Nah, ini ingat kata kuncinya ya. Logam mengalami oksidasi. Oksidasi itu terjadi kenaikan bilox atau dia mengikat oksigen. Nah, kemudian oksigen mengalami reduksi. Reduksi ini turun biloxnya. Kemudian dia melepaskan O2. Jelas oksigen ya, O2 ya. Ya, yang jelas ya intinya karena di sel volta tentu dia naik turunnya bilangan bilox ya, bilangan oksidasi itu. Kemudian karat logam ini berupa bentuknya oksida. Oksida itu karbonat. Karbonat ini yang sering kamu minum karbonat itu. Minuman karbonat ini CO3. Nah, ini karbonat ini. Soda berarti. Ya, soda. Kalau kau nak makan korosi ini boleh. Ekstra Tapi dos. ya, tapi jumlahnya hanya sedikit yang dibenarkan. Kalau banyak-banyak itulah ya keracunan. Makanya orang yang minum bersoda ini terus, nanti dia ginjalnya rusak, apanya rusak, karena udah kelebihan karbonat dia. Tapi sebaiknya tidak disarankan karbonat minuman-minuman bersoda itu. Karena dalam jumlah besar menumpuk. Anggap aja lah kamu kenal dengan minuman bersoda ini dari kelas 1 SD, lebaran kan? Atau bahkan TK lah. Nah, jalan-jalan ke rumah orang kan, minum karbonat, sampai sekarang, udah berapa tahun, nanti menumpuk di ginjal kamu kayak gini nih. Nih, macam karat besi nih. Kanker ya? Iya, ujung-ujungnya kan ke sana arahnya. Makanya aneh-aneh jenis penyakit orang kan sekarang kan. Oh, komplikasi deh. Ya, nanti kalau ginjalnya tak kuat menahan korosi macam ini,
kenalah ginjal. Kalau jantungnya tak kuat, kenalah jantungnya. Kemarin kemarin itu apa? Ayahnya Musa pernah bilang anak SD aja kena penyakit gula, diabetes. Nah, itu salah satunya dia suka minum yang berkarbonat. Di samping ada karbonat, ada pemanis buatan. Anak SD itu tak layak untuk penyakit orang tua kayak gitu. Diabetes, jantung, ginjal itu tak layak. Karena apa? Karena dia hidup di dunia ini baru sebentar. Nah, tak mungkin dia. Kenapa dia cepat dia kenanya itu? Karena dia macam inilah, macam karat besi ini di apa? Kalau diabetes berarti di mana itu? Di dekat-dekat hati, dekat-dekat apa itu untuk mengolah gula itu tak sanggup dia karena kelebihan. Nah, ini faktor-faktor korosi kamu pasti udah tahu ini ya, suhu, oksigen, udara, air. Nah, karat dibiarkan panas hujan, panas hujan, panas hujan, nah nanti lama-lama dia akan berkarat. Nah, makanya kalau paku yang disimpan di rumah itu kan memang disimpan di tutup yang rapat dan tempat yang stabil suhunya. Nah, ini dia prosesnya itu. Ya, prosesnya yang sebelah kirinya ini seperti ini. Di katoda ini terjadi proses nih. Terbentuklah di air. Ujung-ujungnya kan kena oksigen. Ini 4 apa? Positif 1 kali 4 dia menjadi positif 4. Nah, kemudian nih datanglah dia 4 elektron supaya dia sama-sama 0 dia. Di sini kan muatan H2O dia 0 dia. Kemudian di katoda ini juga berlanjut ya. Nah, oksigen ini dengan air lagi terbentuklah 4OH-. 4OH- ini, makanya dia muncul di 4 elektron sebelah kirinya ini. Supaya dia sama-sama min 4 karena H2O ini 0. Kemudian di anoda, inilah anoda itu terjadi dia proses ini oksidasi. Nah, tadi kan logam mengalami oksidasi dia kan. Nah, ini Fe menjadi Fe positif 2. Ini kan dari 0 menjadi positif 2. Nah, inilah oksidasi 0 menjadi 2. Di logam tadi menjadi oksidasi katanya. Oksigen mengalami reduksi. Ini oksigen ini kan 0, di sini 0, ini oksigen nih. Nah, di sini min 2 ini. Karena H ini positif 1. Dia direduksi. 2 elektron ini dari mana datangnya? Yang Fe ini untuk dia menstabilkan positif 2 ini supaya dia 0 dia muatannya. Ya, mungkin itu aja. Ada yang nanyakan tentang korosi? Cara penjagaan korosi ini udah sering kamu lakukan, ngecat, melapis dengan logam lain. Ini orang apa? Sendok itu kan stainless steel. Stainless steel kan ada pelapis aluminiumnya. Nah, itu melapiskan dengan logam yang lain. Menggunakan logam Mg, nanti kalau kamu jadi orang teknik kimia nanti pasti tahu. Dan dilapisi dengan zinc seng ini ya. Pelumuran dengan oli. Nah, makanya kalau barang-barang yang berkarat direndam di minyak goreng atau oli lebih bagus, hilang dia karat-karatnya kan. Bapak sering kunci gembok itu kan kena hujan, kena panas, habis itu berkarat dia agak susah dia membukanya itu. Nah, Bapak kasih minyak goreng itu, nanti dia luntur karat-karatnya itu. Proses karatnya agak lama jika dibandingkan dengan tidak dikasih minyak. Sekarang elektrolisis. Pertanyaannya kan korosi. Elektrolisis ini kebalikan dari sel volta ya. Sel yang menggunakan arus listrik untuk melangsungkan reaksi tidak spontan. Kalau sel volta dia reaksinya spontan, kalau sel volta dia spontan, kalau elektrolisis dia tidak spontan. Kemudian dia kebalikan juga dia. Anodanya itu di sini muatan positif, terjadi oksidasi. Sedangkan katoda dia bermuatan negatif, terjadi reduksi. Nah, elektron listrik ini memasuki sel elektrolisis melalui kutub negatif. Nah, ini dia. Ini dia. Elektron listrik masuk ke
katoda yang negatif. Nah, spesies tertentu dalam larutan menyerap elektron dari katoda mengalami reduksi. Ini mengalami reduksi, nanti ada contohnya nanti. Kemudian sementara di spesies lain, elektron di anoda mengalami oksidasi. Nah, ini dia. Yang di anoda mengalami oksidasi. Ini contohnya. Oh, ini skemanya ini. Sedangkan elektron itu bergerak dari anoda ke Halo? Halo. Halo? Hilang suara Ustaz ya? Iya, nggak ada suara. Nggak ada hilang. Ustaz, suara Halo. nggak ada? Nggak ngebuk. Ngebuk. Nggak dengar suara Bapak? Dengar. Udah, Ustaz. Ya, tadi bunyi storing gitu. Layar Bapak masih di skema reaksi elektrolisis kan? Masih, Ustaz, masih. Ah ya, nanti ini reaksi di katoda dia tergantung pada jenis kationnya. Ini perhatikan kationnya. Jika dia seandainya dia logam aktif, dia golongan 1A dan aluminium ditambah mangan 2A. Air yang tereduksi dia. Ini air yang tereduksi dia membentuk ini. Nah, contohnya ini ya. Ini larutan NaCl. Nah, ini Na ini kan golongan 1 dia kan, golongan 1A ini. Nah, makanya dia prosesnya itu yang terjadi adalah air. Ini dia air yang di katoda itu. Bukan Na-nya yang bereaksi. Nah, itu maksudnya ya, yang ini. Jika bukan logam 1A, 2A, aluminium atau mangan, berarti yang terjadi dia kationnya itu. Seandainya dia ini logam ya, L ini simbol logam ya. Nah, seandainya dia logam Fe gitu kan. Nah, Fe positif 2, nah menjadilah Fe gitu. Ini 1 elektron berarti. Oh, 2 elektron kalau Fe dia. Kalau Fe dia kan tidak masuk 1A, 2A aluminium atau mangan kan. Nah, kalau Fe nanti di sini FeCl3 gitu kan. Nah, nanti dia Fe-nya ini yang bereaksi. Kalau FeCl3, sedangkan contohnya itu adalah Na. Na itu berarti air. Nah, kemudian yang di anoda itu apa yang terjadi? Nah, lihat anoda itu kalau dia ada elektrodanya PT, AU atau karbon, nanti disebutkan dengan elektroda PT, AU, karbon. Nah, seandainya dia sisa asam oksi itu macam SO4, nah berarti air juga yang tereduksi dia. Kemudian kalau dia sisa sisa asam lain atau NaOH kan, NaOH nanti OH gitu kan. Nah, berarti dia yang ini dia OH-nya itu yang teroksidasi. Seandainya contohnya di sini NaOH gitu, berarti OH gitu kan. Jadi OH-nya bereaksi nanti. Nah, sedangkan anoda yang tidak inet, nah ini dia yang tidak inet itu dia contohnya SCl ini. Cl kan tidak ada masuk ke dalam ini kan. Sisa asam atau OH tidak ada. Nah, makanya dia terjadilah seperti ini dia. Nah, ini dia Cl, ini Cl min karena dia Cl di sini kan Cl min ini kan. Cl min menjadi klorida. Karena klorida ini Cl2, makanya dia dikasih 2 Cl dia di sini. Karena ini 2 kali min, ini min 2, makanya muncul dia 2 elektron di sini. Untuk menyetarakan 2 elektron ini di sini muatannya 2 negatif 2, biar dia sama negatif 2 kiri dan kanannya.
Kemudian yang 2 elektron ini bisa dicoret. Nah, ini sama seperti sel volta dia. Kemudian dijumlahkan aja ke bawah. 2U, dari atas itu 2 Kelvin. Nah, ini yang seberang tanda panah tetap ditulis 2OH, H2 sel. Udah sampai sini ada yang tanya kan? Kalau yang korosi tadi itu 2425 ya, soalnya PG 2425. Kemudian yang elektrolisisnya ini dimulai dari elektrolisis sel aki ini sel volta kemarin. Mulai dari nomor 12, 13, 14, 15, 16. Nah, 16 itu elektrolisis dia semua. Yang ditanya itu apa aja yang bereaksi? Nah, kayak contoh ini. Ya, iya, lihat aja kategorinya ini. Di kationnya itu apa, di anionnya itu apa. Kemudian tuliskan persamaan reaksinya. Nah, ini jadilah hasil reaksi. Paling dia ditanya apa yang terjadi reaksi di katoda katanya. Kayak nomor 13 itu. Elektrolisis larutan tembaga 2 sulfat. Nah, ini sulfat ini kan sisa asam oksi dia. Dengan elektroda tembaga. Nah, tembaga itu dia tidak ada masuk di sini kan elektrodanya. Nah, tembaga berarti tidak ada di sini. Kemudian di anoda terjadi reaksi mana? Nah, anoda yang ditanya, yang di anoda. Sementara dia sisa asam oksi. Nah, tinggal kamu pilih aja apakah dia yang ini, apakah H2O yang bereaksi, atau dia OH yang bereaksi, atau dia logamnya. Nah, kayak gitu, tinggal milih aja di antara ini. Udah bisa terbayang gitu. Semuanya seperti itu, 13, 14, 15, 16, nah seperti itu. Dia tinggal gampang. Nanti kamu cara mencarinya kayak gini ya. Kalau dia minta keseluruhannya, tapi kalau cuma minta ini tinggal alasan kamu ini aja. Nah, ada yang nanya kan? Ada yang tanya kan? Ada lanjut hukum Faraday. Hukum Faraday ini di fisika kamu udah pernah belajar. Kalau di buku kamu itu halaman 84. Kalau di fisika dia hukum Faraday 1 itu ini dia. Hukum Faraday 2 itu ini. I itu arus ya, T itu waktu. Ini satuannya 96.500. ME itu masa ekivalen. Masa ekivalen itu apa? Di halaman 85 di buku kamu. Masa ekivalen itu ME itu sama dengan ini sama dengan AR ini nomor massa ya. Di tabel kamu itu yang belakang lampiran itu udah disebutkan atau di buku. AR dibagi dengan bilangan oksidasinya. Bilangan oksidasi itu masih berkaitan kita dengan hukum Faraday. Bilangan oksidasi. Kalau bilangan oksidasi golongan 1 dia positif 1. Golongan 2A positif 2, golongan 3 positif 3 pada umumnya, golongan 5 dia negatif 3, golongan 6A dia min 2 pada umumnya, golongan 7A dia negatif 1. Tergantung itu. Ini sama, kemudian jumlah mol elektron itu tinggal dikalikan molnya aja. I kali T aja. Karena 1 mol itu sama dengan 96.500. Ini tinggal masukkan aja angka-angkanya. Tapi seandainya dia masanya apa? Masanya dia itu ada massa 1, massa 2, kamu gunakan rumus halaman 85 itu yang M1 banding M2. Nah, nanti kalau seandainya dia ada massanya 2 ya. M1 banding dengan massa 2 halaman
Halamannya 85 ya. Persamaannya 2.8. Nah, jadi ME1 banding dengan ME2, masa ekivalen 2. ME tadi AR dibagi bilangan bilog. Nah, ME2. Ini ya, kalau seandainya masanya ada 2 diketahui, seperti PG yang halaman 94 nomor 18 itu. Nah, masa AG sejumlah arus listrik dialirkan dalam AG NO3 dan larutan CU SO4 karena ada 2 ya. Masa perak itu AG berarti 1,08 berarti masa tembaganya berapa? Nah, ini pakai rumus ini. Masa 1 berbanding masa 2 bagi ekivalen. Ekivalen tadi kan AR AG berapa? Nah, AG berapa biloxnya? Tinggal dipisahkan muatan ionnya, CU berapa AR-nya dibagi dengan bilangan bilox CU itu berapa. Nah, tinggal gunakan rumus ini dah dapatlah masanya CU. Nah, seperti itu. Ada yang tanya kan? 17, 18, 19, 20, nah 21, 22, 23 itu tentang elektrolisis semuanya. Tinggal pakaikan rumus, masukkan aja. Kalau arus yang diketahui, waktu diketahui, masa yang dicari, nah ini dia. Kalau ada 2 masa dia pakai rumusnya. Tinggal masukkan aja kali-kali bagi udah selesai. Kalau kamu tidak bermasalah, kamu matematika dasar kamu, hitungan kayak gini nih enak. Tapi kamu kalau bermasalah matematikanya, nah masalah lah semuanya. Waktu kita tinggal 7 menit, kita langsung aja. Penggunaan elektrolisis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah produksi klor alkali. Ini produksi klor dan alkali. Alkali itu kan golongan 1A kan. Nah, klor itu yang mana? Klor itu ini dia Cl2. Cl2 ini gasnya beracun. Nah, ini yang tadi juga ini NaCl. NaCl yang masih yang contoh tadi juga. Na ini kenapa dia H2O bereaksi? Karena aturannya tadi. Karena termasuk golongan Na itu golongan 1A, 2A. Cl ini dia tidak ada syarat satupun. Nah, jadi Cl ini yang bereaksi dia di anoda. Tinggal dia dicoret-coret habis. Pemurnian logam tembaga. Logam tembaga ini sama kayak orang pemurnian emas gitu. Kalau kamu, Rozan nak menjadi orang penambang katanya. Nah, seperti ini dia prosesnya. CU ini CU yang solid di anoda, kemudian dimurnikan lagi, dia tetap CU-nya solid juga, sama kayak emas ya. Nah, dari apa? Dari CuSO4. Dari CuSO4, pemurnian logam. Nah, habis dah. Di buku kamu juga habis juga tuh. Ada pertanyaan? Ini halaman 88 kamu, pemurnian logam, CU, penyepuhan. Nah, penyepuhan ini orang emas ini. Produksi zat, penggunaan elektrolit. Kalau kamu kerja di penambangan, nah katanya Rozan nak penambangan besok, nah kayak gini lah besok. Kamu pakai baju astronot kalau di labor. Kalau nak menambang pun pakai masker, pakai topi, nah, macam orang kayak gitu kan. Ya nyari samet kalau nak pergi ke lapangan kan macam itu kan. Yo resmet, pakai helm kan, pakai sepatu bot, karena bahan-bahan kimia semua yang berurusan di KPP itu. Mulai kan? Kita tutup. Kerjakan semua yang Bapak sebutkan tadi. Hari Senin kita ada kimia kan? Hari Senin ada kimia, kita membahas PG ini yang tidak kamu mengerti, yang ragu-ragu. Jadi sebelumnya itu kamu kerjakan dulu, yang Bapak nilai adalah yang kamu kerjakan sebelum Bapak bahas. Satu kali pertemuan kita membahas apa yang tidak ragu. Apa yang meragukan kamu 25 soal ini. Dari nomor 1 sampai 25. Ada lagi yang nanya kan?
Tak ada, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.